Seolah-olah dengan memberikan Ya pembangunan, itu tadi dengan otsus tadi dana itu. otsus itu semuanya sudah Dah. selesai. Padahal di sana ada pengkhianatan terhadap isi undang-undang yang harus dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Andi dan Iya. para anggota ISNU. Ya. Kita berterima kasih sekali sudah kedatangan tamu istimewa pada saat ini, yaitu Pak Ahmad Suhaidi. Saya panggilnya pakai atau apa ini? Biasa aja Mas. Oke Pak Suhaidi. Pemirsa sekalian, kita ketemu lagi pada acara Scholar Table, di mana kita pada saat ini akan mencoba untuk menggali lebih jauh tentang isu yang sedang santer di negara kita saat ini, yaitu masalah memanas kembali nih masalah Papua. Dan bersama kita seperti yang tadi sudah saya perkenalkan, Pak Ahmad Suhaidi. Beliau kita anggap sangat kompeten di dalam hal ini, maka kita undang beliau dan alhamdulillah beliau mau bergabung bersama kita dan berdialog tentang isu di Papua Barat ini. Beliau masih tercatat sebagai anggota Ombudsman Republik Indonesia dari tahun 2016 sampai 2021, juga tercatat sebagai peneliti senior di Abdurrahman Wahid Center Universitas Indonesia di kampus Depok, Jawa Barat, dan juga sebagai Direktur Institute for Southeast Asian Islam di SAIS Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dan banyak lagi aktivitas beliau yang secara akademis tentu sangat menunjang untuk kita ajak diskusi di dalam permasalahan isu Papua Barat ini. Baik Pak Suhaidi, kita langsung saja ke dalam dialog kita tentang Papua Barat ini. Kita rekan-rekan akademisi yang ada di Riau dan di Kepri ini sangat curious ya, sangat penasaran sekali. Karena ini never ending story sepertinya Pak Ahmad Suhaidi ya, tentang isu Papua. Bahkan kalau kita flashback dulu, bagaimana Papua itu kemudian bergabung ke negara Republik Indonesia juga dengan perjuangan yang luar biasa. Sampai saat ini ternyata masih ada gejolak-gejolak. Kalau kita bicara lebih awal dulu, sebenarnya bagaimana sih cerita awalnya itu Pak Suhaidi sehingga sampai sekarang masih belum selesai juga. Silakan Pak Suhaidi. Ya, kita flashback ke belakang dulu ya. Jadi Papua dulu namanya Irian Jaya, oleh secara internasional disebut sebagai West Papua, Papua Barat. Itu dulu ya. Waktu penyerahan kedaulatan dari Indonesia, dari Belanda ke Indonesia tahun 49, itu Papua tidak diikut sertakan. Ya. Di Papua itu di DEP gitu ya. Dan dibilang akan negosiasi lebih lanjut. Jadi Belanda waktu itu belum mengakui Papua sebagai bagian dari Indonesia. Tapi menurut informasi ya, ada motivasi dari Belanda bahwa Papua ada kemungkinan 3 hal yang diperhitungkan. Yang pertama adalah akan dipakai untuk tempat imigran mantan komunis lah, kira-kira gitu. Iya. Jadi akan dipakai untuk mengirimkan orang itu. Yang kedua, kemungkinan dijadikan tempat orang-orang Belanda yang tidak kembali ke Belanda ya setelah Indonesia merdeka. Yang ketiga, akan dijadikan semacam negara sendiri, negara merdeka, yang nantinya bisa dikontrol oleh Belanda. Nah, Indonesia sebenarnya bisa dikatakan mengalah waktu itu, tidak
karena waktu itu RIS ya, Indonesia Serikat ya. Oh, iya. Serikat. Jadi Indonesia dibagi-bagi, kemudian Papua ditinggal. Tetapi dalam waktu kurang dari 1 tahun, Perdana Menteri Hatta berhasil mengembalikan kesatuan Indonesia yang dipecah-pecah oleh Belanda, kemudian jadi satu. Waktu itu Perdana Menterinya Muhammad Hatta, sekaligus wakil presiden. Iya. Nah, maka Soekarno melakukan konsolidasi. Bagi Soekarno, Papua itu adalah negara di dalam negara. Jadi negara yang sudah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 45, tapi masih dikangkangi oleh Belanda. Maka Soekarno bertekad untuk membebaskan. Jadi visi Soekarno adalah membebaskan Papua dari penjajahan gitu kan, sama dengan Indonesia kan dijajah Belanda dibebaskan. Nah ini ada wilayah Indonesia yang belum dibebaskan, belum merdeka. Belanda terus mengulur-ngulur sampai pernah saling usir ke Dubes ya. Jadi Indonesia mendesak terus bagaimana sebenarnya inginnya damai kan, penyerahan secara damai. Tapi sampai ujung tahun berapa itu ya? Tahun 60 ya saya kira. Tahun akhir 50-an itu Soekarno sudah kehilangan kesabaran. Oleh karena itu kemudian dibebaskan. Nah, sebelum dibebaskan itu Belanda memfasilitasi orang Papua untuk membentuk semacam PPKI ya, Indonesia. Jadi persiapan kemerdekaan Papua gitu. Kalau di Indonesia PPKI lagi. Iya, iya betul. Nah, tanggal 4 Desember yang sekarang ini diperingati ya di Papua. Nah, waktu itu sudah dipersiapkan lagu Tanah Papua, sudah dipersiapkan bendera Bintang Kejora dan lain sebagainya. Nah, itu semacam latihan merdeka gitu. Desember itu. Jadi belum ada deklarasi. Belum deklarasi. Nah, Soekarno makin marah kan. Nah, kemudian Soekarno membebaskan itu. Nah, istimewanya sebelum Soekarno membebaskan itu sowan dulu kepada Kiai Haji Wahab Hasbullah sebagai Rois Am PBNU. Waktu itu Partai NU ya. Ya, partai ya. Ya, jadi bagaimana menurut Islam kalau kami membebaskan Papua? Gitu. Nah, karena itu menyangkut perang, menyangkut antar negara lah katakan gitu. Nah, Kiai Wahab Hasbullah itu malah mendorong agar dibebaskan karena itu sudah diproklamasikan sebagai wilayah Indonesia. Hingga kemudian dibebaskan ya. Dan berhasil tahun berapa itu ya? 63 ya saya kira ya. Iya, sekitar segitu. Iya, 63. Jadi selesailah gitu sebenarnya ya. Jadi kalau Indonesia mau mengklaim bahwa itu wilayah Indonesia sebenarnya bisa ya. Tetapi atas inisiatif Amerika dan PBB kemudian ditengahi dengan cara dilakukan plebisit ya. Diberikan hak kepada masyarakat Papua untuk memilih apakah mau memilih Indonesia atau mau negara sendiri. Nah, kemudian itu dilakukan sebelum waktu itu 7 tahun ya. Jadi dari pembebasan itu 7 tahun, kemudian jadwal 7 tahun dilakukan plebisit. Tetapi sebelum 7 tahun Soekarno sudah lengser ya tahun 65 kan, lengser. Iya. Kemudian diambil oleh Soeharto dan Soeharto memperpendek masa jeda 7 tahun itu. Kemudian dilakukanlah plebisit itu. Dan tentu saja menurut laporan-laporan ya ada disertasi yang sangat bagus tentang ini yang menunjukkan bahwa ada berbagai upaya
lah. Gitu. Oh. Nah, inilah sekarang ini yang menjadi alasan teman-teman, sebagian teman-teman Papua bahwa plebiscit itu manipulatif gitu kira-kira. Jadi mereka tidak terima dengan plebiscit itu karena mereka penuh manipulasi dan lain-lain. Lalu mereka ingin kembali kepada 4 Desember untuk dideklarasikan. Padahal 4 Desember itu waktu itu baru latihan sebenarnya. Jadi ini semacam 50-50 ya, 50-50 kalau secara historis gitu. Iya. Tapi saya kira karena kemudian hasil plebiscit itu dilegitimasi oleh PBB. Itu poinnya penting ya. Ya, jadi secara internasional sebenarnya sah. Ya, apalagi sah. kemudian Amerika lah sebenarnya yang mendesak Belanda untuk mengakui hasil plebiscit dan PBB. Jadi sebenarnya tidak mudah untuk ini, tetapi mereka sampai sekarang masih sebagian ya, tidak semua, sebagian masih memperjuangkan agar apa yang disebut dengan pelurusan sejarah. Jadi argumennya adalah bahwa plebiscit itu tidak sah, maka perlu dilakukan kembali. Gitu. Karena plebiscit itu kan bukan dengan satu orang satu suara ya, one man one vote. Yang itu di keputusan PBB itu seharusnya one man one vote sebenarnya. Secara teori. Tapi di Papua dilakukan dengan cara noken ya, token. Oh, di mana kepala suku lah yang pilih gitu. Jadi itulah yang manipulatif. Jadi dianggap tidak mewakili gitu semuanya ya. Ya. Jadi di situ ininya ya, di situ apa krusialnya gitu perdebatannya. Nah, saya kebetulan menulis disertasi tentang ini ya, kebijakan Presiden Gus Dur tentang perdamaian Aceh dan Papua ya. Gus Dur, Islam Nusantara dan Kewarganegaraan Bhinneka, penyelesaian konflik Papua dan Aceh 99 sampai 2001. Nah, saya ingin mengatakan di sini bahwa dalam hal pelurusan sejarah itu memang sangat kontroversial. Jadi bagi pemerintah, sebagian pejabat pemerintah, sebagian besar atau bahkan seluruhnya, Orde Baru maupun pasca reformasi itu menganggap bahwa aspirasi pelurusan sejarah ini sebenarnya ingin merdeka. Jadi pelurusan itu artinya plebiscit kembali atau polling kembali yang nanti tujuannya adalah merdeka. Tetapi yang uniknya bagi Gus Dur misalnya adalah bukan soal perdebatannya, bukan soal perbedaannya, tapi adalah semua hal bisa diselesaikan dengan damai. Itulah Oleh karena itu tuntutan pelurusan sejarah itu dimasukkan dalam pasal Undang-Undang Otonomi Khusus nomor 21 2001. Jadi semua orang itu takut dengan pelurusan sejarah. Gus Dur dengan percaya diri masukkan saja ke pasal undang-undang karena itu masalah yang bisa diselesaikan gitu. Nah, sebenarnya mandat dari pemerintah Indonesia, mandat dari undang-undang terhadap Indonesia, pemerintah Indonesia adalah membicarakan tentang itu sampai ke tingkat sepakat kira-kira gitu. Tentu pilihannya bukan merdeka. Meskipun Gus Dur memberi peluang untuk didiskusikan, tapi pilihannya bukan merdeka. Tetapi saling ikhlas, gitu kira-kira. Bagaimana saling menyadari. Karena bagi prinsip Gus Dur, konflik itu adalah semacam perbedaan 180 derajat ya. Nah, ini dalam dialog ini bisa disempitkan nanti menjadi 0 derajat gitu. Nah, 0 derajat itulah perdamaian. Mungkin masih ada perbedaan dan lain sebagainya. Tapi gini Pak Soedi, sebentar saya agak ini.
kalau dengan semangat yang tadi yang Gus Dur tadi coba ciptakan itu, dan kemudian kita coba indikan dengan kondisi sekarang, kayaknya sekarang tidak seperti yang pada zamannya Gus Dur lagi. Kayak sekarang memang udah maunya itu sebagian dari saudara-saudara kita itu, apalagi OPM ya, di samping dengan Beni Wanda itu, pilihannya adalah satu itu, merdeka, bebas dari negara kita itu. Kalau ini tetap dilakukan seperti yang mandat Undang-Undang Nomor 21 tadi ya, tahun 2001 itu, apakah tidak khawatir bahwa akan terjadi timur yang kedua di Indonesia, atau bagaimana kira-kira pendapat Pak Soedi? Ya, saya selalu melihat secara substansi dan harus terus terang ya. Oke. Jadi kenapa sebagian masyarakat Papua masih tidak terima? Karena pemerintah pasca Gus Dur itu tidak melaksanakan seluruh mandat dalam Undang-Undang 21. Itu kuncinya. Ya, ada 7 atau 8 kewajiban lah, mandat yang harus dilakukan oleh pemerintah. Tapi hanya 3 yang dilaksanakan. Selama ini ya? Ya, selama ini. Jadi Gus Dur waktu itu bertekad bahwa ke-7 atau 8 ini akan dilaksanakan. Mungkin akan ada kesulitan, terutama pasal tadi itu. Tadi ini, jadi tuntutannya adalah pelurusan sejarah, tapi dalam undang-undang itu dengan bahasa klarifikasi sejarah. Klarifikasi, oke. Jadi itu memang ada pelunakan juga dari teman-teman Papua pada waktu itu. Jadi sebenarnya merdeka itu hampir tidak mungkin Papua ya. Dari kalau lihat sejarahnya, lihat potensinya, lihat di dunia segala macam. Baik. Tapi kita tidak boleh melihat itu secara hitam putih bahwa orang Papua salah sepenuhnya, orang Indonesia benar sepenuhnya, atau sebaliknya orang Indonesia salah sepenuhnya, orang Papua benar sepenuhnya. Jadi kalau kita lihat, kalau menurut saya nih, yang saya menulis secara katakanlah serius lah gitu. Jadi ada yang pertama adalah yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama adalah pemilihan langsung. Pemilihan langsung bupati dan gubernur, dan gubernur adalah orang Papua asli, dan itu selalu dilaksanakan sejak itu. Tetapi mandat untuk membentuk partai lokal itu tidak dilakukan sampai sekarang. Nah, kalau melihat Aceh, justru politik partai lokal inilah yang menahan kekerasan itu. Jadi perdebatan, permusuhan lah dalam tanda petik antar kelompok ini bisa diwadahi dalam satu gedung. Di situ mau ngapain terserah, tapi kan nggak boleh saling mukul, nggak boleh kekerasan, nggak boleh. Nah, itu yang menurut saya salah strategi pemerintah, karena mengapa partai lokal tidak diimplementasikan. Ya, tidak diwujudkan di sana. Ya, kan kalau boleh bilang salah siapa, ini salah pemerintah dalam hal ini ya. Karena kekerasan itu lalu ada di mana-mana di luar gedung. Kalau di Aceh kan dengan adanya partai lokal itu ternetralisir semua itu ya, Pak Soedi. Nah, bahkan pemilu langsung pertama di Aceh tahun 2006 itu Partai Aceh itu yang yang dari GAM itu yang membentuk partai itu kira-kira 73% menangnya. Tetapi pemilu yang kedua itu sudah turun drastis dan sudah pecah menjadi 2. Pada pemilu ketiga itu sudah turun lagi dan pecah menjadi 3. Gitu. Jadi ini bukan kita senang dengan perpecahan, artinya itu terjadi reorganisasi, terjadi itulah ya. Karena kan pemimpinnya makin banyak gitu kan. Nah kalau sekarang itu ya sulit kalau di luar gedung gitu. Kalau gini Pak Soedi, kalau OPM sendiri itu bagaimana jadinya posisinya? Nah, sebenarnya kalau di masa ini ya,
masa Gus Dur itu OPM sudah menjadi bagian dari yang merumuskan undang-undang itu. Udah digandeng berarti ya? Ya, meskipun waktu itu tidak mengikutkan apa namanya ya representasi orang yang di hutan. Jadi OPM oleh teman-teman OPM didefinisikan lagi ada OPM yang tinggal di hutan dan ada OPM yang tinggal di desa, ada OPM yang tinggal di kota. Nah, kebetulan yang mewakili itu adalah dari OPM yang tinggal di kota lah gitu. Itu kan ada aspirasi itu. Nah, waktu itu dari Januari 2000 sampai kira-kira Desember 2000 itu berbagai forum terbuka sekali. Jadi masa November 99 sampai Desember 2000 itu adalah masa euforia yang tidak ada kekerasan. Karena Gus Dur mengendalikan sepenuhnya tentara dan polisi sehingga orang boleh diskusi, boleh pawai, boleh mengibarkan bendera, bintang kejora, segala macam. Tapi tidak ada kekerasan. Dan ada forum besar, ada 2 forum besar, yang satu konferensi besar, yang kedua Kongres Nasional Papua II. Jadi Kongres Nasional Papua I adalah 4 Desember 61. Yang kedua adalah di masa Gus Dur. Dan dibiayai oleh Gus Dur sebanyak 1 miliar. Waktu itu semua pejabat itu takut bahwa Kongres Nasional Papua II ini adalah persiapan untuk kemerdekaan. Gus Dur enggak. Ini adalah kesempatan bagi pemerintah nasional untuk mendengar aspirasi substantif apa yang jadi malah dikasih uang gitu. Nah, singkat kata, ujung dari pergulatan tadi itu adalah yang independen tadi ya, tanpa ada campur tangan pemerintah, adalah Undang-Undang 2001 itu yang menarik diri dari tuntutan merdeka ke otonomi khusus. Jadi ketika masyarakat Papua dibebaskan untuk berbicara, dilindungi dari kekerasan dan didengarkan aspirasinya, mereka sadar sendiri bahwa tuntutannya bukan lagi merdeka, tapi otonomi khusus. Nah, sayangnya otonomi khusus itu dimanipulasi oleh pemerintah pasca Gus Dur. Nah, tadi baru saya sebut satu ya, saya boleh lanjutkan ya. Lanjut. Ya, yang kedua, di dalam undang-undang itu ada yang disebut dengan MRP, Majelis Rakyat Papua. Itu nama lembaga yang di atas DPR-P, DPR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua. Jadi ada lembaga semacam super body sebenarnya. Jadi lembaga ini disediakan untuk para pemimpin Papua yang ciri khasnya adalah non formal. Jadi tidak seperti orang Jawa kan harus ini itu. Nah, MRP itu disediakan untuk masyarakat Papua dari kepala suku, kepala kepala adat dan lain sebagainya yang sehari-harinya tidak formal. Nah, jadi memang MRP itu disediakan untuk representasi civil society Papua, khas Papua. Baik. Nah, jadi bahkan aslinya ya, MRP itu punya wewenang untuk mengontrol keputusan DPR dan keputusan gubernur. Mungkin kayak MPU di Aceh sebenarnya itu. Bahkan saya waktu itu pernah menyamakan MRP itu kayak Wilayatul Faqih, lembaga Wilayatul Faqih di Iran, yang bisa menegur presiden bahkan DPR. Gitu. Iya. Nah, di masa awal terbentuknya ini yang tahun 2000 atau 2001 itu benar-benar bebas. Jadi anggotanya benar-benar dipilih dari masyarakat yang informal tadi. Tapi pada periode kedua itu sudah di Litsus. Tahu ya Litsus ya, Orde Baru itu. Jadi penelitian khusus. Jadi orang yang tidak pernah ikut di OPM, orang yang ini gitu. Jadi sudah dikontrol oleh pemerintah pusat. Sehingga fungsi MRP menjadi tidak
lagi efektif gitu sebagai aspirasi orang sana itu ya. Civil society. Gitu. Maka ada kemarahan juga di masyarakat. RP yang diubah menjadi lembaga resmi negara, padahal tadinya adalah lembaga civil society. Civil society, oke. Nah, yang ketiga yang diluluskan, yang diimplementasikan adalah dana otsus yang 2% gitu. Okay. Nah, memang itu dilaksanakan. Tapi akibatnya, di samping banyak korupsi ya, akibatnya menjadi misleading bahwa seolah-olah otsus itu adalah dana otsus gitu. Jadi kalau dana otsus sudah dilaksanakan, maka seolah-olah sudah selesai. Sudah selesai semua. Nah, inilah persepsi pemerintah sekarang ini. Jadi setelah pilkada langsung, setelah MRP, setelah memberikan dana otsus itu semuanya sudah selesai, tidak boleh lagi menentang pemerintah, tidak boleh seolah-olah begitu. Nah, ini yang masalah besar bagi saya sebagai pengamat ya. Nah, lainnya itu tidak dilaksanakan. Misalnya di dalam UU itu ada harus menegakkan HAM. Jadi pelanggar HAM masa lalu itu harus diadili. Okay. Yang berikutnya adalah soal rekonsiliasi, yaitu kerugian-kerugian masyarakat di masa Orde Baru, misalnya perampasan tanah, ya. Warga yang dibunuh, hilang, itu harus diungkap melalui KKR ya, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Itu juga tidak dilaksanakan. Kemudian hukum adat. Jadi dilaksanakannya hukum adat. Ini seperti syariah Islam di Aceh. Di Aceh ya. Tapi ini adat. Nah, meskipun sudah ada usaha di masa Pak SBY membentuk menjadi 7 wilayah adat, jadi sebenarnya sudah dibentuk, ini seharusnya ditindaklanjuti dengan penerapan hukum adat seperti syariah Islam di Aceh gitu ya. Iya. Dibiayai, dibikinkan lembaga, dibikin gedung, kemudian ada struktur pengadilan dan lain sebagainya. Itu seharusnya. Harusnya begitu. Tapi saya ketemu beberapa kepala adat, kepala ini itu mereka tidak diberi seperti itu, bahkan gedung pun tidak dikasih. Jadi hakim hukum adat ini itu ya liar gitu dalam tanda petik, jadi tidak terkoordinasi, tidak ada organisasinya, tidak ada strukturnya, nggak ada ya. Dan tentu saja tidak ada dana yang cukup. Gitu. Pasti ya. Nah, jadi hanya ada 3 yang dilaksanakan, sementara lainnya tidak dilaksanakan. Maka sulit sekali untuk mengatakan bahwa pemerintah telah menjalankan mandatnya gitu. Bagi saya kita harus menurut saya ya harus kembali pada undang-undang itu, karena undang-undang ini adalah satu konsensus yang luar biasa ya. Jadi orang Papua sudah mau mengakui bagian dari Indonesia, sudah tidak lagi memperjuangkan kemerdekaan dan tetapi ada tadi itu harus dilaksanakan 7. Iya, semuanya diimplementasikan gitu. Iya. Nah, sementara hanya 3 tadi yang itu pun masih dana otsusnya dimanipulasi, MRP-nya dihitsus dan lain sebagainya. Baik, Pak Suhaidi. Ini memang kalau kita lihat dari apa yang Pak Suhaidi jabarkan tadi, jika saja memang seandainya yang diterapkan di Aceh itu kita terapkan hal yang sama, disesuaikan dengan lokasi, kondisi dan segala macam yang ada di sana, saya kira juga tidak seperti inilah gitu ya. Jadi kalau menurut Pak Suhaidi yang dilakukan oleh Beni itu apakah wajar atau bagaimana kalau sekarang mereka mendeklarasikan seperti itu? Sebenarnya tidak ya, tapi pemerintah tidak mau mendengarkan aspirasi. Jadi misalnya orang-orang yang mendukung Wenda itu aksi aksi pribadi lah boleh dikatakan itu. Oh, pribadi?
Jadi kalau gini, menurut Pak maksudnya, Soedi? seandainya masyarakat Papua yang katakanlah pro OPM dan pro Wenda ya, ada, itu dilaksanakan tadi undang-undang pasal-pasal undang-undang itu dilaksanakan. Saya punya keyakinan bahwa jauh lebih banyak yang pro Indonesia daripada yang pro Wenda. Nah, ini sebenarnya pertarungan pertarungan strategi dan jangka panjang gitu. Kalau pemerintah tidak mengubah strategi dan tidak melaksanakan undang-undang itu, menurut saya ya selamanya akan menjadi masalah gitu. Nah, sekarang ini ada aspirasi untuk mengubah undang-undang nomor Otsus 21 itu, menurut saya ini akan lebih merugikan daripada tidak. Oke, karena pada awalnya yang sudah ada tahun 2001 itu kebanyakan sebagian besar saudara kita di Papua itu ada legowo sebenarnya itu ya. Tinggal jadi bagaimana tadi barusan ada mosi tidak percaya kepada Wenda ya dari organisasi. Nah, itu yang mau saya tanyakan juga Pak Soedi. Jadi posisinya antara BD Wenda dengan OPM itu sebenarnya bagaimana sih? Jadi kan OPM kan ada faksi-faksi katakan begitu. Jadi tidak seperti GAM dulu yang satu perintah gitu. Oh, mereka pecah juga ya. Jadi ada faksi-faksi. Wenda itu berusaha untuk menyatukan di mana dia ingin menjadi pemimpin gitu. Tapi kadang-kadang langkah-langkah Wenda itu tidak dikonsultasikan secara baik ya kepada faksi-faksi yang lain, sehingga kemudian ada mosi tidak percaya. Jadi yang mosi tidak percaya ini bisa dikatakan kelompok yang cukup kuat. Meskipun mereka tidak berarti pro pemerintah Indonesia ya, karena jadi dia ingin tetap memperjuangkan kemerdekaan tapi bersama-sama dengan rakyat Papua gitu. Kalau Wenda ingin perjuangannya kan internasional gitu. Saya kira kalau melihat anatomi ya, ini ada buku di LIPI yang penelitian yang cukup mendalam dari beberapa isu, ada isu tentang anak muda Papua, ada isu tentang organisasinya Wenda tadi dan lain-lain. Itu sebenarnya banyak faksi gitu. Jadi tidak utuh betul. Sangat berbeda dengan GAM waktu itu. Tidak bulat juga mereka. Ya, ada penelitian di LIPI tadi itu menarik sekali kalau. Baik. Pertanyaannya selanjutnya begini, Pak. Dengan adanya deklarasi yang dilakukan oleh Wenda yang kita katakan tadi itu sendirilah atas nama sendiri, tidak mewakili sebagian besar, yang kemudian juga didinai oleh OPM sendiri. Cuman saya lihat ini ada yang dilakukan oleh Wenda, kemudian aksi kurang reaktif pemerintah kita sekarang ini untuk merespon apa yang dilakukan oleh Wenda tersebut. Bagaimana menurut Pak Soedi hal ini? Apakah melihat yang sama atau bagaimana? Saya tidak begitu tahu, tetapi saya kira pemerintah tahu bahwa ini aksi sepihak Wenda gitu. Jadi tidak didukung oleh. Saya malah kalau pemerintah berdebat dengan Wenda itu sebenarnya malah tidak produktif gitu. Jadi lebih baik melakukan dialog ke masyarakat di Papua. Yakinkan bahwa pemerintah masih akan melaksanakan Undang-Undang 21 dan dilaksanakan gitu. Iya, betul-betul dilaksanakan. Itu benar-benar menancap ya di masyarakat Papua itu, kekerasan segala macam itu. Kalau itu tidak disembuhkan dengan cara prosedural ya, kalau orang yang trauma dengan kekerasan itu secara teori hanya bisa disembuhkan dengan KKR. Jadi di KKR kan ada pengakuan bersalah, kemudian dimaafkan gitu ya. Jadi tidak ada kalau di KKR itu tidak ada hukuman dendam ya. Yang di situ adalah ada mediator di situ. Jadi diharapkan sama-sama legowo lah gitu. Iya. Baik. Gini Pak Soedi.
Kalau tadi dikatakan bahwa karena ini aksi sendiri sehingga tidak signifikan, kemudian pemerintah juga menganggap kita lebih baik kepada yang lebih luas daripada hanya pada Wenda belaka. Cuman kemudian ternyata ini kan walaupun aksinya dianggap kecil Wenda ini, tapi secara internasional kayaknya akan membuat gelombang dan ombak yang besar juga, karena beberapa hari yang lalu di Australia sendiri beberapa orang dari OPM itu mengibarkan bendera Kejora itu di kedutaan Indonesia di Australia. Itu kan merupakan pancingan-pancingan yang juga bisa mengundang perhatian internasional loh Pak. Maksud saya, apakah kita tidak khawatir dengan dunia internasional tersebut? Karena kan kita tahu lah dari dulu Australia juga kan punya kepentingan Pak dan negara-negara lain juga punya kepentingan besar malah kalau di Papua. Bagaimana Pak Saidi? Menurut saya, asal pemerintah memberikan sesuatu, memberikan sesuai dengan tuntutan masyarakat Papua, saya tidak khawatir. Waktu Gus Dur malah mengibarkan bendera Bintang Kejora itu tidak dianggap pelanggaran hukum, malah silahkan gitu ya. Justru ketika dibebaskan itu mereka kehilangan spirit, giroh yang ada untuk bebas. Karena itu bagi Gus Dur pernah bilang gitu, itu kan bendera seperti bendera daerah lain dan seperti bendera sepak bola, itu adalah menunjukkan budaya, kecintaan pada budaya. Jangan diartikan sebagai bendera politik. Nah, pelarangan secara resmi pengibaran bendera itu di masa SBY. Jadi itu dan benar-benar ditegakkan dengan cara yang keras dan mendekati brutal ya. Kalau orang membawa Bintang Kejora itu seolah-olah identik dengan pemberontakan, seolah identik dengan separatis. Nah itu bagi saya itu adalah masalah, karena saya bukan hanya riset separatisme di Papua dan Aceh, saya juga riset di Thailand Selatan, Filipina Selatan juga. Jadi kekerasan gairah untuk melawan itu dipicu oleh kesewenang-wenangan oleh pemerintah pusat. Itu adalah teori umum. Dan semakin masyarakat menentang, semakin pemerintah kehilangan akal untuk dan dikirim tentara, kemudian menggunakan senjata. Itu adalah teori separatisme. Jadi makin pemerintah keras, makin perlawanannya keras. Makin tidak adil, makin ditekan, makin itu ya. Ya, jadi untuk mendesakralisasi aspirasi Wenda, caranya adalah dengan menebar keadilan, bukan dengan berbantah di media. Kalau berbantah di media justru akan mengakumulasi dukungan internasional. Itu jadi ini misalnya kita lihat kan Pak Mahfud MD udah berbalas pantun nih kayaknya sekarang ini. Itu akibatnya pemerintah hanya teriak-teriak. Jadi dipandang dari atas itu ya sudah saling teriak, nggak ada yang dilakukan di bawah. Kalau Wenda kita anggap sebagai tindakan sepihak, pemerintah juga sepihak aja. Kalau di bawah tidak melakukan apa-apa gitu. Jadi tadi 4 hal tadi itu sebenarnya itulah yang terpenting. Kalau misalnya pemerintah dengan berbicara dengan sebagian besar yang tidak ikut dalam Wenda, lalu dibicara apa sih Anda maunya tentang deklarasi pelurusan sejarah itu. Nah, didiskusikan apa yang dimaui. Nah, itulah cara Gus Dur. Jadi gini, di dalam proses perdamaian Gus Dur itu tanggal 30 Desember itu jadi kira-kira Gus Dur dilantik 26 Oktober ya. Kira-kira 2 bulan lebih sedikit Gus Dur terbang ke Papua. Di sana itu diskusi dengan para pemimpin politik, para profesional, representatif adat, yang tadinya kursinya disediakan pas itu membludak. Karena
Gus Dur nggak mau itu dibatasi, silahkan saja. Iya. Dan itu tanpa persiapan apa yang akan diomongkan. Bandingkan dengan di era Pak Habibie, itu Pak Habibie mengundang 100 perwakilan Papua, tapi sudah ada perjanjian tidak boleh bicara kemerdekaan. Jadi ada perjanjian sebelumnya. Tapi di forum itu ada yang bicara kemerdekaan, lalu selesai forum itu dan berakhir dengan tidak ada sepakat. Di Gus Dur itu tanggal 30 Desember sore itu tidak ada perjanjian apapun, silahkan ngomong. Maka Thais ya, kemudian para pemimpin itu banyak yang bicara, kami minta merdeka sekarang juga. Kami tidak lagi percaya kepada pemerintah. Kami tidak percaya dengan presiden, tapi kami percaya kepada Gus Dur. Wah, gitu ya. Dan itu digambarkan oleh waktu itu saya wawancara Gus Dur, tenang aja sambil seperti biasa itu sambil kita potong meja gitu kan. Nah, setelah itu baru Gus Dur bicara dan tidak kalah ketusnya juga. Jadi ketus itu bukan dalam arti mengancam, tapi dalam arti perdebatan. Kalau Anda hanya berpikir begitu, buat apa saya ke sini? Kami ingin mencari, jadi tidak melarang bicara merdeka, silakan saja. Gitu. Jadi lalu Gus Dur bilang, itu Gus Dur membolehkan mengembalikan nama Papua, membolehkan mengibarkan bendera, dan sambil mengatakan begini, Indonesia itu, Papua itu ada seperti meja. Jadi Papua ada di dalam meja. Apapun yang Anda katakan, apapun yang Anda minta, kami akan beri, asal masih di dalam meja. Dalam meja. Tapi kalau keluar meja, itu bukan tanggung jawab kami sebagai presiden, tapi itu tanggung jawab yang berwajib gitu. Nah itu kan ini ya, separatisme. Iya. Nah, dengan keterbukaan seperti itulah lalu terjadi dialog. Orang-orang tokoh-tokoh Papua yang sebelumnya belum pernah ketemu Gus Dur lalu menjadi sangat akrab. Karena meskipun aspirasi mereka tidak diterima, tapi didialogkan. Jadi ketika Gus Dur mengembalikan nama Papua, membolehkan pengibaran bendera itu, belum ada janji dari orang Papua bahwa Papua akan menjadi bagian dari Indonesia. Belum ada janji. Belum ada. Okay. Belum ada. Jadi Gus Dur mengasih keadilan dan ngasih kederajatan ya. Jadi karena sebelumnya kan orang Papua dianggap separatis, dianggap ini ya. Kalau ada teori itu teori honor ya, dari Barat. Sebelum honor, sebelum Enlightenment itu rakyat itu dianggap budak. Yang dianggap manusia itu adalah pemimpin agama dan para raja dan keluarga. Tapi kemudian ada proses Enlightenment yang disebut honor, kemudian manusia adalah setara. Nah, pada saat Gus Dur memberikan nama Papua, itulah Gus Dur sebenarnya memberikan kesetaraan bagi orang Papua. Waktu itu orang Papua, pemimpin Papua belum menjanjikan bahwa mereka akan gabung dengan Indonesia. Jadi dikasihkan dulu baru diajak gitu. Iya. Nah, kalau pemerintah lain sebelum dan sesudahnya itu kamu mengakui Indonesia dulu baru saya bicara. Kalau Gus enggak, gua kasih dulu mari kita bicara gitu. Iya. Bedanya. Ngalah untuk menang gitu ya. Iya. Ngalah untuk menang. Iya. Memang waktu itu banyak sekali orang takut ya. Iya. Kalau lepas dari ya, luar biasa ini semuanya luar biasa. Ini kita di fakta-fakta ini memang harus kita ungkapkan karena kan ya itu tadi seperti yang Pak Suhadi ungkapkan, ternyata apa yang dilakukan oleh pemerintah selama ini ternyata malah melenceng dari apa dulu yang sudah dibangun oleh Gus Dur dan memang sudah dijanjikan oleh bahkan dalam undang-undang malah disebutkan itu kan harusnya itu diaplikasikan dengan baik. Nah, sekarang pertanyaannya begini Pak Suhadi. Bukankah pemerintah sekarang juga udah banyak itu katanya memberikan malah membangun infrastruktur yang luar biasa di sana, ini dan itu segala macam gitu loh. Apakah itu tidak menyentuh juga atau dalam artian tidak berarti juga bagi saudara-saudara kita di sana untuk ini?
Ya, diakui ya. Jadi sumbangan itu apa yang dilakukan oleh pemerintah sangat diakui ya. Misalnya saya dua kali lah ke sana melihat itu selama Pak Jokowi ini. Misalnya di Papua kan ada antar daerah yang lewat pantai ya, lewat pesisir ya, laut ya. Itu yang dulunya misalnya 100.000, jadi turun drastis. Dan luar biasa itu. Ini jadi ya. Kemudian juga meskipun belum semuanya dan pegunungan itu masih sangat problematik, tetapi infrastruktur yang dibangun pemerintah, ya itu cukup membantu juga. Tetapi jangan lupa tadi saya bilang bahwa terjadi reduksi yang seolah-olah yang disebut otonomi khusus itu adalah dana otonomi, dana otsus. Jadi di kalangan pemerintah itu ada anggapan yang reduksionis tadi itu bahwa seolah-olah kalau sudah memberikan dana otsus itu adalah sudah melaksanakan otsus. Padahal ada 8 tadi. Ada 8. Iya, itu memang ya. Saya meyakini seyakin-yakinnya kalau pemerintah melaksanakan pasal-pasal seluruhnya yang ada di Undang-Undang 21 itu saya meyakini aman Papua. Iya, betul. Sebenarnya kalau dari segi kekuatan dan kekompakan, GAM itu jauh lebih kompak, lebih kuat. Lebih kuat ya, iya. Dibandingkan OPM sekarang. Dengan OPM, karena OPM masih ada faksi-faksi. Tapi karena dilaksanakan pasal-pasalnya, sehingga ya boleh dibilang orang Papua, orang Aceh sudah tidak lagi memikirkan sama sekali tentang kemerdekaan. Bahkan Partai Aceh itu tinggal separuh mungkin, dan ada 3 partai sekarang. Tetapi toh mereka tetap aman ya. Kalaupun mereka saling bertentangan, tetap ada di gedung DPR itu loh ya. Kondusif lah pokoknya ya. Nah, sementara di Papua itu pertarungan antar faksi dan dengan pemerintah itu dilepas di hutan, di jalan, di pasar gitu. Iya. Baik, Pak Soedi, ini ada juga pertanyaan ini terkait dengan yang tadi Undang-Undang 21 tahun 2001 itu, apakah di dalamnya masuk juga tentang ini Freeport di situ? Itu yang masuk dalam secara khusus pasal tidak ada ya. Tetapi kalau misalnya dilakukan penegakan HAM, kemudian rekonsiliasi tadi, kemudian pemberdayaan adat, saya kira itu akan terjadi semacam redistribusi ya, istilah ekonominya kan. Redistribusi itu adalah keadilan pemerataan itu. Nah, karena sekarang dikontrol semuanya sehingga ya Freeport hanya diambil oleh orang-orang tertentu gitu. Ya mungkin ada tokoh-tokoh lokal yang mendapatkan keuntungan tapi kan tidak terdistribusi ke masyarakat gitu. Iya. Ya itu kan masih bermasalah lah kalau privat masih bermasalah sekali di Papua sana. Dan ini setelah katanya sahamnya dibeli oleh pemerintah sekarang itu 2 tahun yang lalu kalau nggak salah itu, apakah ada perubahan nggak di dalam restribusi ekonomi di Papua setelah tadi ya dimiliki oleh pemerintah sahamnya itu? Ya, saya tidak tahu persis ya kalau kita bicara, tetapi memang pemerintah daerah dikasih saham, kan? Jadi saham itu, saham Freeport yang diambil, yang dibeli itu bukan hanya milik pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah. Nah, secara teori ini sebenarnya sudah cukup ini ya, tapi kan kita tahu lah pemerintah kita itu, apalagi pemerintah daerah Papua itu boleh dianggap sangat korup gitu. Jadi kalau tidak ada kebijakan khusus tadi itu yang mendukung rekonsiliasi, human right dan pemberdayaan adat itu sulit dipercaya bahwa itu terjadi redistribusi secara baik. Gitu. Baik, ya Pak Soedi, ini waktu kita tinggal 5 menit, nggak terasa juga. Ini masih banyak sekali yang ingin kita bahas, terutama ini kemudian dapat informasi dari kawan-kawan juga melalui WA sambil kita bicara tadi.
Cuman ya kita batasi juga, harus Oke. batasi. Begini, kira-kira ini kalau kita memandang ke depan ya tentu saya kalau tadi saya dan pemirsa ini kawan-kawan akademisi juga setelah mendengar apa yang Pak Suhaidi ungkapkan terkait dengan Undang-Undang 21 tahun 2001 itu memang suatu hal yang luar biasa, baik sekali jika diterapkan benar-benar, diaplikasikan secara benar di Papua sana. Nah, terlepas dari hal itu, kira-kira ke depan kita untuk berharap agar itu diaplikasikan masih bisa nggak Pak Suhaidi ya? Dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sekarang ini, kemudian dengan polisi yang kira-kira nanti diterapkan let's say lah sampai tahun 2024 nanti, masih bisa nggak kita berharap pemerintah untuk mewujudkan yang masih belum terwujud dari 8 poin tadi itu Pak Suhaidi? Kalau lihat skema pemerintah itu hampir tidak mungkin ya. Tetapi kalau terdesak, misalnya makin kuat, itu baru mungkin sadar bahwa ada hal yang harus diperbaiki. Dan yang diperbaiki itu adalah melaksanakan mandat undang-undang. Saya mendengarkan dari teman-teman DPR, dari para pengamat, itu tidak ada yang menyinggung bahwa ada masalah dengan implementasi undang-undang ini. Seolah-olah dengan memberikan pembangunan, ya, itu tadi, dengan dana otsus itu semuanya sudah selesai. Padahal di sana ada pengkhianatan terhadap isi undang-undang yang harus dilaksanakan. Saya selalu menyuarakan ini karena ini bagi saya adalah penting dan itulah dasar dari konsensus. Ya, Memang penting. salah satu kritik dari sebagian pengamat bahwa undang-undang ini tidak sebagai sebuah rekonsiliasi tidak memperoleh dukungan secara 2001 Aceh itu kan ada perdamaian Helsinki gitu, sehingga internasional itu tapi pemerintah seharusnya kalau niat baik ya harusnya undang-undang ini dilaksanakan sambil mengkampanyekan dan melakukan kampanye agar memperoleh dukungan internasional. Itu sebenarnya tugas pemerintah gitu. Kalau di Aceh kan karena ada tsunami ya, ada itu. Tetapi tanpa tsunami pun seharusnya ini diletakkan dalam konteks internasional. Jadi dalam disertasi saya kami menemukan bahwa sebagaimana kecenderungan internasional pada umumnya bahwa belum dingin, otonomi itu diartikan sebagai daerah yang akan merdeka atau akan lepas dari induk. Tetapi pasca Perang Dingin, daerah otonomi itu dianggap sebagai cara menyelesaikan perdamaian secara abadi. Jadi sebaliknya. Ya. Nah, self determination itu juga memperoleh arti baru. Dulu self determination itu adalah merdeka sama sekali, berpisah. Itu yang disebut self determination. Tapi pasca Perang Dingin yang disebut self determination itu adalah pemerintahan sendiri menjadi bagian dari nasional. Persis yang terjadi di Papua dan Aceh adalah seperti tadi itu. Jadi dua perubahan arti otonomi dan self determination itu disebut dalam diskusi internasional disebut sebagai menjaga perdamaian secara abadi. Jadi dengan demikian sudah tidak ada konflik lagi seharusnya. Tapi harus dilaksanakan. Nah itu ya baik. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih untuk Pak Suhaidi. Dengan kondisi peradaban di sana itu yang jauh terbelakang daripada Indonesia lainnya, kemudian tingkat pendidikan yang juga sangat rendah, perekonomian juga, kemudian secara sosial juga penataannya masih belum sebaik Indonesia yang lainnya. Kira-kira ini bagaimana Bapak melihat Papua ke depan ini sebagai bagian daripada NKRI yang utuh, kira-kira bagaimana Pak? Ya, menurut saya di samping undang-undang tadi melaksanakan undang-undang tadi harus ada strategi ya, karena
bukan hanya ketertinggalan, tapi memang Papua punya khas dalam hal kontur tanah dan lain-lain. Misalnya di masa Belanda yang saya baca itu karena orang Papua itu terpisah-pisah. Jadi ada subsuku yang mungkin hanya berapa 50 orang, 100 orang di sana ada gitu. Maka waktu itu sistem sekolahnya adalah sistem kayak pesantren itu, boarding school. Jadi dibikin sekolah satu area, didatangkan guru, lalu anak-anak dikumpulkan di situ. Nah, jadi tidak harus jalan. Itu efektif, efisien dan ini. Nah, itu salah satu strategi untuk mengejar ketertinggalan pendidikan. Kalau strategi pendidikan disamakan dengan daerah lain, itu justru sangat berat. Masa akan 100 atau 50 atau 100 penduduk akan dibikin sekolah sendiri? Itu sangat susah, belum jalannya sangat susah. Begitu juga misalnya listrik ya. Daerah pegunungan itu saya baru dari tahun lalu dari Jayawijaya yang kemudian dipecah menjadi 7 kabupaten. Itu yang 6 kabupaten sampai sekarang belum aliran listrik. Baru ibu kota Jayawijaya itu. Kan itu padahal sudah 10 tahun atau 8 tahun kira-kira. Nah, harus ada strategi misalnya dengan matahari gitu ya. Jadi tidak mungkin di Papua diperlakukan sama dengan daerah lain dengan cara pembangunannya itu. Jadi harus ada strategi khusus. Dan saya lihat sebenarnya masalah kabel yang mutakhir itu sebenarnya sudah dilakukan ya, telekomunikasi itu. Jadi secara informasi sebenarnya sudah memadai. Jadi kalau Papua dilakukan strategi sesuai dengan keadaan, menurut saya Papua punya masa depan yang baik. Dan saya ketemu dengan orang-orang intelektual Papua itu sebenarnya sangat maju. Dari situ. Tapi memang ada kesenjangan karena alam tadi yang di gunung kan nggak tersentuh gitu. Betul. Baik Pak Soedi. Ya, itu pemirsa sekalian, ini bagiannya fenomena daripada NKRI kita, di mana memang luas dan banyak terdiri dari pulau-pulau besar. Dan satu lagi Pak, saya kira memang itu Papua perlu concern kita semua. Tergantung kita menulis aja itu sudah sesuatu. Jadi kalau misalnya perguruan tinggi atau ISNU membiayai S1, S2 untuk satu orang aja untuk ke Papua menulis tentang Papua kemudian diterbitkan di Riau, itu saya kira sudah membantu pemahaman itu. Ya itu tadi karena memang akses informasi yang demikian sehingga ya jangankan mereka yang di Jawa, Kalimantan, kita ini yang jauh di barat itu banyak sekali hal-hal yang kita tidak paham tentang Papua. Makanya kita alhamdulillah sekali dan terima kasih sekali kepada Pak Ahmad Soedi yang sudah memberikan waktu kepada kita. Mudah-mudahan ada kesempatan lainnya karena banyak yang kita ingin gali dan tentu setelah ini banyak respon dari kawan-kawan akademisi untuk kemudian memberikan info kepada kita hal-hal apa lagi yang akan kita gali dengan Pak Soedi. Pemirsa sekalian, Papua kaya sekali sebenarnya, cuman ya begitu sekarang dan juga karena kekayaan itu menarik minat bukan hanya satu negara tapi negara-negara internasional, sangat banyak kepentingannya di sana. Dan kemudian juga dengan adanya isu seperti ini, dan tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Soedi, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 itu yang sebenarnya luar biasa kalau menurut kita jika diimplementasikan dengan baik di Papua. Saya rasa dan semuanya kita sepakat mungkin akan menjadi solusi yang terbaik. Pak Soedi sudah sering menyuarakan itu. Kita melalui Akademik TV, melalui ISNU, kita coba untuk kemudian membantu Pak Soedi untuk menyuarakan itu juga semakin kencang dan kuat sehingga setidaknya menyentuhlah pemerintah sekarang untuk kembali kepada itu, mungkin hitohnya di situ kali itu untuk Papua, mungkin hitohnya di situlah untuk kemajuan dan saudara-saudara kita yang ada di Papua.
Saya kira demikian Pak Suhaidi. Terima kasih terima sekali kasih. lagi. Salam untuk teman-teman semuanya. Ya, sama-sama terima kasih dan kita mohon maaf kalau ada kesalahan dalam kata dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah di dalam pertemuan ini bisa menyambung silaturahmi dan kembali bertemu dengan Pak Suhaidi, dan mungkin kalau sudah COVID kita bisa ngopi darat bersama. Baik Mas Suhaidi. Terima kasih. Terima kasih Mas Suryandi. Saya tutup acara ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat TV.